waktunya. Kami dari Universitas Indra Prasta PGRI, kami mendapat tugas jurnalistik untuk meliput cafe shop ini. Apakah kakak bersedia? Kita bersedia. Baik, sebelumnya dengan kakak siapa saya berbicara? Nama saya Sarul Mubarak, biasa dipanggilnya The Best. Sudah berapa lama cafe shop ini berdiri, Kak? Kalau coffee shop ini berdiri dari bulan Maret tahun hampir, kita bentar lagi mau setahun, tapi Maret itu 2023. Ya. Kakak di sini kerja di bagian apa? Saya di bagian barista. Untuk kerjanya itu kita masuk dari bulan Juli. Ya, di sini itu hampir udah setengah tahun. Kalau setengah bulan kan hitungannya berapa hari ya? Kalau di sini itu baristanya ada berapa ya, Kak, di coffee shop ini? Di kita tuh karyawannya berjumlah ada 10 gitu kan. Jadi ada barista ini kita ada 6. Terus kitchen kita punya 3 sama manajer 4 jadinya ya kan. Dan ada beberapa teman-teman yang kayak misalkan mau ngerosting itu juga ada lagi trainer roasting. Untuk di sini kopi yang paling best seller itu apa, Kak? Kalau kopi yang best seller di sini itu kebanyakan kita punya signature kopi ada butterscotch latte sama es kopi susu gula aren kostum. Kostum ini kan kopi studio gitu kan. Nah, ada beberapa varian biji juga di sini banyak banget. Ada jenis arabica, robusta. Dari 2 biji ini kita punya daerah tuh ada dari Sabang sampai Merauke kita punya. Terus nanti kita lihat lokasi buat roastingnya, cara masak biji kopinya, tempatnya di mana nanti ada di belakang. Untuk jadwal kegiatan coffee shop dibuka dan ditutup jam berapa, Kak? Oke, kalau operasional kita hari biasa itu buka jam 9. Otomatis jam 9 prepare, jam 10 kita udah start. Jadi dari pihak M-Block jam 10 kita udah siap jaga gitu. Sampai jam 11 malam. Tapi kalau untuk weekendnya hari Jumat, hari Sabtu, Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Coffee shop ini biasanya tuh ramai di hari tertentu aja atau setiap hari atau gimana? Kalau untuk dibilangan rame untuk daerah M-Block Jakarta Selatan ini kebanyakan di hari mulai weekend tuh dari Jumat sampai Minggu gitu. Oh iya. Tapi nggak menutup kemungkinan ketika ada event di hari biasa, biasanya pasar ini ramai juga. Selain minuman, apakah di coffee shop ini menjual makanan, Kak? Jika iya, jenis makanannya ada apa aja gitu? Oke, kalau makanan kita ada beberapa varian, banyak juga kayak misalkan di sini best sellernya ada pan grilled chicken mushroom, terus ada katsu, ada pasta, ada yang nasi itu juga ada shortbread beef teriyaki. Lalu kita di sini juga main paketan murah kayak misalkan nasi udah dapat sama minumnya gitu. Terus ada cemilan kayak wings, ada lagi churros, dimsum, banyak variannya sih, Kak. Jadi banyak ya variannya ya? Ya. Dalam meracik kopi biasanya apa aja tuh kendalanya? Kendalanya? Iya, kendalanya. Kalau dibilang kendala, racik kopi, kalau menurut kita ya kendala. Ini kan untuk teman-teman yang mau belajar pertama kali belajar bikin kopi ya. Pertama itu penyesuaian sama ibaratnya kita nyatuin nih diri kita sama suasana barnya itu kayak gimana. Iya. Itu sih pertama kendala. Lalu kedua ada masalah cara bikin kreatif, masalah untuk latte art gitu kan. Jadi kan di mana-mana di banyak coffee shop ya, misalkan ada beberapa customer yang request kayak gambar love gitu kan. Dari situ sisi pembelajaran berbagai macam teori kopi itu banyak kayak misalkan ada espresso base, ada manual brew, ada masalah pembuatan cocktail gitu sih. Oke, baik. Bagaimana cara menambahkan sentuhan kreatif dalam meracik kopi? Kalau dibilang buat nambah sentuhan kreatif, nanti kita bisa masuk ke fase mempelajari teori cara bikin latte art. Ya, misalkan gambar apa nih yang mau ditentuin dari si customer gitu, kayak latte art, love atau angsa, ibaratnya swan gitu kan. Terus ada tulip, itu nanti kita masuk ke fase latte art.
Jadi gambar-gambar yang itu yang bikin kreatifnya Jadi ya. buat teman-teman yang ketika emang pengen belajar kopi ini bisa nih di sini, kayak misalkan kita buka pelatihan juga, kayak misalkan ada pelatihan espresso base, manual brew, ada beberapa paketan yang ketika emang kelar dari pelatihan itu dapat sertifikat juga gitu kan, bisa langsung magang di sini juga. Jadi sini buat tempat magang dari teman-teman yang sekarang nih, ada beberapa teman-teman yang tadinya magang sekarang udah jadi orang full time. Gitu sih. Baik, untuk wawancaranya kita udah selesai. Selanjutnya kami ingin melihat bagaimana proses meracik kopi. Apakah bisa, Kak? Bisa. Kalau misalkan kelebihan bisa kita kurangi. Pakai 20 gram. Untuk bean size-nya ketika sudah digiling seperti gula pasir halus, nggak terlalu halus sih, terasa banget. Lalu kita tapping. Nah ini kita pengen buat espresso, biasanya kita bilas dulu atau di plasing. Kita di plasing, kita tentuin ini di sini. Kita timbang gelasnya dulu buat bikin espresso. Nah, pertama kali itu dibilangnya first drop. First dropnya tadi di ukuran 4 detik. Ini untuk bikin satu espresso, dan ini adalah proses ekstraksi. Kalau misalkan rasanya pahit kering, berarti over extract. Kalau misalkan rasanya asam lalu kecut, dia under extract. Makanya kita nih selalu bikin kalibrasi itu kayak misalkan percobaan 2 kali, 3 kali, biar nemuin rasa yang balance tuh kayak gimana. Ini udah jadi single shot espresso. Jangan lupa kita bersihin lagi. Kita siapkan. Ini ada beberapa alat tempurnya ya kan, cara buat bikin gambarnya. Bahkan salah satu pembicara si Freddy satu itu juga dia menurut saya, Pak betul begitu. Kalau untuk pemakaian susunya kita biasanya pakai seukuran semulut ngejak sekitar 200-an. Jadi jangan lupa di flash dulu. Flash, kita bikin sebuah form. Ini adalah sebuah proses stretching buat ngebentuk satu form agar gambarnya terlihat maksimal nantinya. Untuk ukuran panasnya sekitar 60 derajat. Ini cara kita bikin gambar. Mungkin nanti kalau untuk pemula bisa kita buat yang dimana kita basic tulip dulu aja. Nah ini tulip.
Ini bisa kita jadiin, kalau misalkan nggak jadi kayak gini nih, biasanya barista punya beberapa cara. Kita bikin bulat, nanti digambar pakai teknik etching. Di etching itu kita gambar apapun bisa, kayak misalkan gambar muka, gambar panda. Di sini juga bisa kita tulis nama gitu kan, namanya siapa by request, atau yang lagi ulang tahun juga bisa, happy birthday gitu kan. Ini nanti kita ratain. Biasanya ditulis-tulis pakai gambar. Kita biasanya kan pakai itu strategi juga bisa. Misalkan mau digambar apa nih? Kita tulis nama aja. Tadinya mau udah 50-an ya. Salah naik, kalau salah turun. Kalau salah turun sama kita. Ini salah naik. Balik gue kalau salah. Udah disuruh mundur kena itu. Udah. Mungkin nggak. Jatuh dia. Terus yang ngomongin itu, wanita sudah terduduk dari asing. Jadi sekarang kita isinya jadi internasional. Udah nggak bisa pakai internasional soalnya ada yang bawa dari ini, ada yang bawa dari luar. Mereka